Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahu a'lam. Wa qala fi ayatin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahu a'lam. Pimpinan Universitas Abdullah yang saya hormati beserta seluruh jajaran, Bapak dan Ibu dosen, tenaga pendidikan, para pejabat yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita mulia di kehidupan dunia, selamat di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bersilaturahim kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi, bertambah ilmu kita, bertambah hubungan silaturahim kita, dan juga bertambah rezeki kita. Amin. Salawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu pimpinan, Bapak Ibu dosen, dan karyawan yang saya hormati, kajian serial fikih yang terakhir bersama saya. Bukan saya mau pamit meninggal dunia ya, tapi memang temanya ini tema yang terakhir adalah kajian fikih nikah. Sebenarnya pengkajian terkait dengan persoalan pernikahan ini tidak mungkin tuntas dalam satu pertemuan, karena orang pun kuliahnya, bahkan kuliah hukum pernikahan S1, S2, S3 itu nggak tuntas-tuntas juga. Apalagi kita hanya satu kali pertemuan. Mudah-mudahan pengetahuan kita bertambah sehingga amalannya pun bertambah insyaallah. Baik, saya izin materinya tadi terkait dengan fikih nikah, dan yang kita bahas dalam persoalan ini yang pertama adalah tentu motivasi kenapa kita harus menikah. Apa hikmah dibalik syariat nikah tersebut. Mudah-mudahan setelah ini yang belum nikah kita dengarkan, mungkin dalam akhir pekan ini ada yang sudah nikah, atau pekan depan, atau setidaknya 1 bulan ini kita dapatkan informasinya atau undangannya sudah menikah. Kemudian hukumnya, kemudian bagaimana proses memilih dalam pernikahan, kemudian siapa saja yang masuk dalam kategori mahram, yang kemudian dengan status mahram itu haram hukumnya kita untuk menikahinya. Kemudian rukun pernikahan, kemudian nanti kita bahas sekilas tentang talak ya. Talak ini penting untuk dibahas karena ini adalah satu persoalan yang tidak bisa dihindari dan bagian dari syariat Islam. Dan makanya disebutkan oleh Nabi SAW bahwa hal yang paling dibenci oleh Allah tapi statusnya halal, boleh, adalah talak. Abghadul halal ilallahi at-talak. Yang paling dibenci oleh Allah, status hukumnya halal tapi dibenci, itu adalah talak. Dan teman-teman saya banyak di hakim pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, itu saya selalu minta sekilas tentang data. Itu ternyata di pengadilan agama Kota Pekanbaru saja, misalkan per Desember 2021 yang lalu, kasus perceraian ini itu
dalam putaran 1 tahun mencapai 2.500 kasus. Per sekarang di tahun 2022, sekarang pun sudah melampaui 2.000. Artinya memanglah banyak sekali orang ini yang begitu berkeluarga pada akhirnya mengambil jalur untuk bercerai. Mudah-mudahan dengan kita mendapatkan pembelajaran fikih nikah ini, kita lebih berhati-hati, meskipun talak itu sesuatu yang dibolehkan. Kemudian satu lagi, Ustadz Irham nih, ada belum? Tidak ada. Padahal dia yang mau kita ceramah ini. Satu lagi terkait dengan fikih waris, dan ini tidak mungkin kita untuk bahas hari ini. Mungkin suatu saat nanti kita bahas tentang fikih waris. Baik, kita awali bahwa sesungguhnya pernikahan adalah satu sunnatullah, syariat, dan juga bahagian dari perintah Allah. Makanya penciptaan manusia bahkan dikaitkan dengan dua pasangan hidup. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. La'allakum tadhakkarun, agar kamu benar-benar mengingat akan kebesaran Allah. Kemudian kita perlu memahami makna nikah. Pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata. Yang pertama kata nikah itu sendiri, yang kedua kata zuwaj. Makanya kalau suami itu disebut dengan zaujun, kalau istri zaujatun, pakai tamar butok ujungnya. Makanya kalau manggil istriku gitu zaujati gitu ya. Kalau suami ya zauji, selain abi wa ummi gitu lah ya, atau papa mama, itu pilihan. Tapi boleh juga satu pilihan saya tambah, kalau suaminya misalkan zauji gitu misalkan ya, atau yang istrinya zaujat. Kata-kata nakaha dan zawaja terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, yang berarti secara bahasa itu adalah bergabung atau hubungan kelamin, dan juga nikah itu zauj itu juga bisa berarti akad. Jadi ada kata-kata akad di sini. Artinya bukan langsung gabung tanpa ada akad gitu. Ya, itu kalau gabung tanpa ada akad enggak nikah namanya. Zina. Ya. Jangankan melakukannya, yang melakukan sesuatu yang mendekatkan kita ke perbuatan itu saja dilarang. Wala taqrabu zina. Perbuatan yang mendekatkan kita melakukan perbuatan zina itu saja dilarang, apalagi zina. Kemudian menurut fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan ataupun masyarakat yang sempurna. Artinya tidak sempurna hidup kita kalau seandainya yang pokok ini belum kita jalani. Coba tanya yang di sebelahnya yang masih jomblo-jomblo, merasa lah itu. Kalau merasa berarti betul. Ilmu fikih mengatakan begitu, berarti betul. Kemudian pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Makanya pernikahan yang baik itu sebenarnya adalah antar gen yang berbeda, antar suku gitu ya. Meskipun sebenarnya dalam syariat Islam sepupu boleh dinikahi atau enggak? Boleh. Kalau sudah silang keturunan, ya boleh dinikahi. Nanti kita lihat yang mahramnya yang mana sih yang enggak boleh dinikahi gitu. Tapi di luar mahram itu boleh, termasuk sepupu. Tetapi kan ada adat-adat atau suku tertentu yang membuat aturan terlarang. Sebenarnya aturan larangan itu bukan haram, tetapi kemudian itu aspek maslahat dan mudaratnya. Kalau misalkan nikah dengan sepupu, begitu misalkan dua yang berpasangan ini
cerai, itu cerainya bukan dua orang itu aja, cerai juga keluarga besarnya. Masalah hubungan kekerabatan. Banyak sekali mudaratnya. Jadi makanya kemudian di suku tertentu itu dilarang, termasuk di suku saya di Batak ya. Jangankan yang sepupu langsung, yang sepupu entah dari mana-mana, karena satu marga saja dia dilarang. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini belum diamandemen. Undang-undang ini pernah diperjuangkan oleh kelompok sekuler, kelompok LGBT untuk dirubah. Tapi alhamdulillah atas takdir Allah itu yang punya kewenangan tetap menolak perjuangan-perjuangan ini. Tapi sampai sekarang tetap diperjuangkan. 2021 yang lalu sudah ada undang-undang lanjutannya, tapi undang-undang ini tetap berlaku. Di Undang-Undang Nomor 1 1974 itu dikatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin. Ini luar biasa, artinya aspek pernikahan dalam undang-undang ini oleh para ulama ilmuwan kita terdahulu itu sudah melihatnya secara mendalam bahwa pernikahan ini bukan hanya sekedar kebutuhan biologis semata, tetapi lahir dan batin, antara seorang pria dengan seorang wanita. Nah ini undang-undangnya jelas, antara seorang pria dengan seorang wanita, bukan antara dua orang yang saling menyukai, yang sekarang digembor-gemborkan oleh kelompok LGBT itu, supaya intinya kalau sudah saling menyayangi, apalagi itu suka dia, mencintai dia, itu haknya. Gak bisa. Undang-undang kita mengatakan pernikahan antara seorang pria dan wanita. Ini catat betul, supaya kalau ada di lingkungan kita nanti, kita bisa mencerahkan tokoh-tokohnya. Pak, undang-undang mengatakan nikah yang dibolehkan di negeri ini hanya antara laki-laki dan perempuan. Kalau dipaksakan juga dinikahkan, diusir dari tempat kita itu. Undang-undangnya ada. Sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini dia aspek ruhiyah yang lain, aspek teologi, ilahiyah, aspek ketuhanan, bahwa pernikahan itu semata bukan hanya kepentingan duniawi, tetapi sesungguhnya pernikahan itu adalah diasaskan di atas akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam ini boleh di-download tuh, ya. Kompilasi hukum Islam, KUHP-nya hukum Islam, ya. Pasal 2 mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah. Bahkan di situ disebutkan nikah bahagian dari ketaatan terhadap perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Baik, kemudian yang berikutnya, urgensi nikah. Yang pertama, sunnah para nabi. Sunnah para nabi, kecuali Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa tidak pernah menikah. Maka kalau mau ngambil keteladanan dari Nabi Isa, bukan dalam hal keluarga, karena kita tidak dapatkan bagaimana sih Nabi Isa menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah kandung. Ya, makanya yang disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu adalah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena dalam keluarga, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai atu, sebagai tokoh masyarakat, sebagai pemimpin, sebagai apapun, ada teladannya dalam diri Nabi Muhammad. Yang kedua, urgensinya, pernikahan merupakan tanda kekuasaan Allah. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan ayatnya, wa min ayatihi, di antara tanda kekuasaan Allah itu adalah
An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan dari jenismu sendiri, dia juga manusia, azwaj, pasangan, litaskunu ilaiha, agar kamu mendapatkan sakinah, ketenangan pada dirinya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah akan turunkan rasa saling mencintai di antara kamu. Wa rahmah, yang kemudian ya semua undangan itu pasti ada tuh. Semoga menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu diambil dari inspirasi ayat 21 surat Ar-Rum. Kemudian disebutkan juga dalam hadis tadi bahwa pernikah sesungguhnya adalah setengah dari perkara agama. Maka bagi orang-orang yang belum menikah, setengah dari perkara agama yang belum sempurna, maka segeralah menikah dulu, ya. Kalau belum dapat lagi kasih tahu, biar kita carikan. Kalau ada yang mau nambah, tolong dibantu yang belum. Kemudian tidak ada pembujangan, supaya tidak ada, mohon maaf nih, yang tersinggungnya saya menyebutkan ini, ya, urgensinya ini secara keilmuan. Kemudian nikah juga merupakan ciri makhluk hidup yang tadi kita sebutkan di awal ayat ini, Az-Zariyat ayat 49, bahwa segala sesuatu Allah ciptakan berpasangan. Dasar hukum perkawinan, nas Al-Quran banyak sekali. Tadi sudah saya sebutkan, Az-Zariyat 9, An-Nisa ayat 1. An-Nisa bahkan di ayat yang pertama itu tentang pernikahan. Kemudian Ar-Rum ayat 21, kemudian An-Nisa lagi ayat 3. Wa in khiftum alla taqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Kalau kamu takut untuk tidak adil terhadap orang-orang yatim, maka nikahilah yang baik-baik bagimu di antara wanita-wanita itu dua. Oh, ini ngeri ini. Nikahi dua. Wa sulasa 3. Wa ruba' 4. Fa in khiftum, tapi kalau kamu takut Allah ta'dilu fawahid, tidak mampu berbuat adil, cukup satu. Au ma malakat aymanukum, atau ya nikahi budak-budakmu, zalika adana alla ta'um. Dari ayat ini, kalau kita baca asbab nuzulnya ayat ini perlu ditekankan nih ke bapak-bapak ini. Ya, ayat ini sebenarnya adalah ayat tentang penyelamatan terhadap anak-anak yatim. Karena di zaman Nabi itu kerap terjadi peperangan. Ketika terjadi peperangan, banyak yang syahid, meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak-anak yatim. Biasanya anak-anak yatim yang ditinggal oleh para sahabat itu anak-anak yatim yang kaya raya. Artinya apa? Meninggalkan harta benda yang banyak. Maka satu, ketika dia yatim, harta banyak ditinggalkan oleh ayahnya. Harta ini diminta untuk diproduktifkan, diolah, dikerjakan. Oleh siapa? Oleh kerabatnya yang mampu memproduktifkannya secara profesional. Hak profesional mengelolanya bagian dari haknya. Hasilnya, ya, itu kemudian kewajiban zakatnya dibayarkan. Muncul pertanyaan kita, anak yatim punya harta, hartanya wajib keluar zakat. Makanya Nabi mengatakan hartanya diproduktifkan supaya tidak terkuras oleh kewajiban zakat.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah penyelamatan status sosialnya. Anak-anak yatim ini perlu diselamatkan oleh sahabat-sahabat soleh yang mampu bertanggung jawab terhadapnya dengan menikahinya. Dan perintah menikahinya boleh 2, boleh 3, boleh 4. Artinya asal usul ayat poligami itu sesungguhnya adalah menikahi anak-anak yatim atau emaknya anak-anak yatim. Ya, bukan selera hawa nafsu. Jelas ya? Ini kayaknya tegang semua nih bapak-bapak. Berarti nggak bisa sak karepe dewe gitu ya. Nah, ini perspektif asbab nuzulnya. Kemudian bagaimana kalau melihat aspek sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW menjalani hidup berkeluarga, tidak berpoligami sebelum meninggalnya istri yang pertama. Ya, benar tidak? Adakah yang dinikahi pada saat Ummul Mukminin, ibunda kita Siti Khadijah masih ada? Ada yang dinikahi oleh Nabi Muhammad? Ada atau tidak? Nggak ada ya. Meninggal Siti Khadijah, barulah muncul istri yang kedua, ketiga dan seterusnya. Maka bapak-bapak, ini bapak-bapak lagi nih. Saya sedang berpihak nih sama ibu-ibu ya, yang mau menikah tunggu matinya. Tapi jangan didoakan ya. Kemudian dalil sunnah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, ya maksyar syabab. Mana ini yang pemuda ini? Kalau kesini salah saya. Ya maksyar syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba', siapa yang mampu di antara kamu untuk memba'ah, membelanjai, menafkahi, falyatasawwaj, maka menikah. Kata kuncinya di situ, mampu untuk membelanjai. Berapa ukurannya? Ente sendiri yang tahu, ya, kita yang tahu. Saya mohon maaf dulu menikah, saya kasih gambaran sedikit aja ya. Penghasilan sebagai guru pesantren di Pekanbaru ini, Pekanbaru 1.200.000. Saya berani mendatangi ayah calon istri saya bilang, saya mau menikah dengan anak bapak. Saya masih mahasiswa, cuman ustaz. Sempat dicurigai juga, disebutkan namanya Marabona Munting, orang Batak makan babi katanya. Ini repot nih, gara-gara marga itu ya. Tapi kemudian abangnya mengenal saya, ustaz tuh. Oh ustaz katanya. Akhirnya itu dengan kondisi sebagai guru pesantren yang hanya 1 juta sampai 1.200.000 waktu itu, saya berani menikah. Dan dari biaya itu saya harus bayar kontrak 300.000 rumah, kemudian yang listrik dan lain sebagainya. Alhamdulillah hidup tetap terus berjalan. Dan saya pikir kalau ada yang lewat di depan rumah saya itu tek bakso gitu ya, mau di 5.000, 3.000, saya harus mikir tahun-tahun pertama 2 tahun gitu ya. Tapi karena rasa tanggung jawab, saya pikir begitu kita sudah menikah dengan pendapatan yang sangat minim, tapi kita meningkat tanggung jawab. Saya harus melakukan sesuatu ini, nggak mungkin gini-gini doang. Dari inspirasi itulah alhamdulillah akhirnya kita terus berjalan dan bisa survive gitu ya. Ini hanya sebagai gambaran saja. Maka yang sudah punya penghasilan, saya pikir itu sudah cukup jadi modal awal kita untuk
menjadi pengundang akan bertambah dan bertumbuhnya rezeki kita. Karena itu in kanu fuqara yughnihimullahu min fadli. Dalam Al-Quran ayat terkait dengan pernikahan ini, jika mereka itu statusnya masih fakir, maka Allah akan mengkayakan mereka, mencukupkan mereka dengan keutamaan yang dimiliki oleh Allah. Jadi jangan takut. Kemudian dasar yang lain adalah regulasi undang-undang hukum positif. Saya pikir tadi sudah kita bahas. Kemudian menurut hukum kompilasi hukum Islam tadi sudah kita bahas juga, hukum menikah. Hukum menikah kalau secara dalil dia perintah fangkihu, nikah. Kalau dia perintah, hukum asasnya adalah wajib. Hukum asasnya adalah wajib, karena para ulama menyimpulkan satu kaidah, al aslu fil amri lil wujub. Ketika ada perintah datang dari Allah, itu hukum asal perintah itu adalah wajib kita lakukan. Sampai nanti ada keterangan turun status wajibnya menjadi sunnah. Maka hukum asas menikah karena dia adalah perintah adalah wajib. Cuman kontekstual kita lihat bagi siapa dia wajib. Yang pertama bagi seorang yang sudah mampu lahir dan batin. Kemudian yang di sisi yang lain dia berisiko untuk jatuh kepada perbuatan zina, maka wajib disegerakan nikah. Yang kedua sunnah. Sunnah bagi siapa? Bagi orang yang sudah mampu lahir dan batin, tetapi dia sesungguhnya masih bisa menjaga pandangannya, menjaga dirinya untuk jatuh kepada perbuatan zina. Yang ketiga mubah bagi orang yang secara ba'ah tadi, kemampuan menafkahi, sebenarnya dia belum mampu baik lahir dan batin, tapi istrinya atau calon istrinya itu rela untuk dinikahi, ya udah mubah. Kemudian makruh bagi yang tidak mampu lahir dan batin, dia tidak punya kemampuan baik lahir maupun batin. Kemudian calon istrinya itu tidak juga tidak rela, maka makruh hukumnya dia menikahi. Kemudian haram bagi siapa saja yang tidak punya kemampuan lahir dan batin, kemudian jika dia punya potensi untuk menyakiti istri ataupun calon istrinya, haram dia menikah. Kemudian memilih istri ataupun suami secara asas yang paling utama dasarnya adalah kualitas agamanya. Ya. Secara manusiawi lihat aspek keturunannya. Kalau mohon maaf nih, kalau kami di Batak tuh ini termasuk yang utama. Ya, kemudian secara manusia juga lihat kecantikan dan ketampanannya. Dan cantik itu relatif bukan? Yang relatif cantik atau jelek? Ya, kecantikan dan ketampanan. Kemudian lihat lagi hartanya. Tungkahul mar'atu bi arba'in. Dinikahi seseorang itu adalah karena 4 perkara. Lidiniha, karena agamanya, linasabiha, karena keturunannya, lijamaliha, karena cantiknya, kemudian limaliha, karena hartanya. Nabi mengatakan fasfar bidzatid din, utamakan asas pilihannya adalah karena agamanya. Taribat yadak, kamu tidak akan merugi, kamu akan selamat. Kemudian pertimbangan aspek taktis. Yang pertama, jika dia wanita, lihat aspek kesuburannya. Artinya riwayat akan beranak atau tidak. Mohon maaf. Ya, karena Nabi juga bersabda dalam riwayat yang lain, tazawwadu al-waduda al-maulud. Nikahilah olehmu wanita yang
memang dia mencintaimu, punya rasa cinta kepadamu, ya, yang tidak mencintai, kalau bisa jangan dinikah, ya. Kemudian yang kedua apa? Al-walud itu dari walad. Walad itu artinya anak, yang mampu untuk memberikan anak kepadamu. Kemudian secara taktis lagi kesetaraan. Nah, silakan dipertimbangkan saja setara ilmunya, karena kalau pasangan lebih tinggi ilmunya daripada kita, nanti kita dibodoh-bodohin. Ya. Kemudian dari aspek budayanya, kalau dia orang budayawan, budaya wanita misalkan, ya, dan dia orang yang fanatik dengan budaya, sementara kita punya budaya yang berbeda dengan budayanya, nanti ini bisa cross. Ya, kalau sudah cross itu sudah sulit nanti. Maka pertimbangkan. Kemudian dari segi status, kemudian dari segi harta, kemudian juga dari segi lifestyle, ya. Gaya hidup pertimbangkan. Saya cuma ngasih tahu doang. Kemudian yang berikutnya adalah dari aspek kesehatan, perlu juga dipertimbangkan. Kemudian mahram. Tadi di awal sudah kita singgung. Mahram itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah ada mahram yang selamanya dia menjadi mahram, ada yang sementara. Mahram yang selamanya boleh terlihat aurat kecilnya, boleh bersentuhan, boleh berkhalwat, berdua-duaan, boleh juga bepergian bersama. Ini terjadi akibat nasab, satu garis keturunan. Kemudian karena pernikahan, juga karena persusuan. Kemudian mahram sementara, haram terlihat aurat kecilnya, haram bersentuhan, haram berkhalwat, haram juga bepergian. Kita lihat siapa saja ya. Ini rukun nikah. Rukun nikah mesti ada wali. Ini baru-baru kemarin saya baca berita, ada Imam Mahdi di Kampar, menikah dengan 7 istri. Kemudian istrinya yang 5 di bawah umur. Itu adalah anak-anak yang dia minta kepada jamaahnya untuk dia nikahi anak-anaknya itu. Cara pernikahannya tidak ada proses ijab dan kabul yang disaksikan oleh wali secara khusus, kecuali orang tuanya. Oke, orang tuanya jadi wali langsung. Tetapi yang pemerintah tidak, kemudian saksi juga tidak. Ini masih lagi viral, orangnya sudah ditangkap. Umurnya baru 32 tahun. Sudah jadi Imam Mahdi, istrinya sudah 7. Nah, ini bisa tidak dicontoh ini, ya. Saya bilang bisa tidak dicontoh, jangan dicontoh. Ya, wajib ada rukun nikah, mesti ada wali. Yang kedua, mesti ada 2 saksi. Kemudian mesti ada ijab kabul. Kemudian mesti ada 2 mempelai itu, suami dan istri, atau calon suami dan calon istri. Kemudian sunnah menikah. Yang pertama, sunnah menikah tidak poligami. Karena tadi Nabi poligami atau tidak? Banyak sekali ya. Tapi Nabi sebelum menikah, meninggalnya Siti Khadijah, dia tidak menikah. Maka sunnah. Kemudian menikah di bulan Syawal, menikah di masjid, itu artinya tempat yang suci. Menikah di hari Jumat, melihat calon istri, artinya melihat itu adalah sekedar untuk mengenali yang pokok. Kemudian menyebutkan mahar dan waktu pelunasannya jika maharnya utang, boleh berarti utang, boleh. Khutbah sebelum akad, kemudian pernikahannya diumumkan, artinya diadakan makan-makan, walimah atau apapun namanya. Kemudian doa dan tahniah, kemudian doa suami untuk istrinya. Kemudian karakter akad nikah. Yang pertama, selamanya
tidak sah bila dibatasi waktu. Artinya kalau misalkan menikah untuk kurun waktu tertentu, namanya nikah mut'ah. Dulu di zaman Nabi pernah disyariatkan, ya. Tetapi kemudian setelah peristiwa perang itu dihapuskan. Tapi tradisi ini masih terus berlanjut dilakukan oleh orang-orang Syiah, nikah mut'ah. Makanya di puncak sana itu ada katanya di situ kampung Arab. Nah, itu tempatnya orang-orang Arab menikahi orang-orang Indonesia yang temporer. 1 bulan dia di sini, ya 1 bulan lah jadi istrinya. Kemudian akad nikah yang lazim tidak sah dibatalkan oleh salah satu pihak. Jika salah satu pihak membatalkan, maka putus. Lazim itu artinya mengikat. Kemudian inilah wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. Yang pertama adalah ibu sendiri. Kemudian yang kedua adalah putri atau anak sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bibi patriarkal. Maksudnya itu bibi yang adik atau kakaknya ayah kita. Kemudian bibi yang dari ibu kita. Kemudian putrinya saudara kita, putrinya saudari kita, ibu susuan, saudari susuan, kemudian ibu mertua, kemudian putri tiri, ya, atau anak daripada istri kita yang sudah pernah menikah dengan orang lain. Kemudian menghimpun 2 saudara, wa antajma'u bainal ukhtain, menikahi sekaligus 2 saudara yang seayah dan seibu, menghimpun wanita dengan ibunya, bibinya. Kemudian wanita yang telah bersuami, ini jelas nih, ya. Kemudian semua wanita yang ada hubungan kekerabatan karena persesubuan. Nah, ini dalilnya ada di dalam surat An-Nisa ayat 23. Satu ayat itu panjang, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minal radha'ah ila akhir ayat. Jadi ini bahasa Indonesianya ini. Oke. Jadi ini terkait dengan sekilas fikih pernikahan. Kemudian kita bahas sedikit tentang talak. Ya. Dalil tentang talak itu ada di surat At-Talaq ayat 1, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Ini langsung ada konsekuensi hukumnya di ayat ini. Hai Nabi, jika kamu mentalak istri-istrimu, maka talaklah mereka itu li'iddatihinnya, setelah masa iddahnya. Kemudian an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsah thumma raja'aha. Dari Umar radhiyallahu taala, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mentalak Hafsah, kemudian dia rujuk kembali. Ini dalilnya. Banyak sekali ayat dan hadis tentang talak ini. Kalau dalam kitab hadis itu nanti kitab talak, khusus hadis-hadis yang bicara tentang masalah talak. Jenis sebab perceraian ada talak, ada fasakh rasanya. Kemudian sebab timbulnya ada yang karena kehendak suami, ada yang karena putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan. Kemudian perbedaan talak dengan fasakh, dari segi hakikat talak itu menghentikan akad nikah atau ikatan masih ada, kecuali jika bain kubro. Bain kubro itu artinya dia mentalak istrinya dan talaknya sudah talak yang tetap. Artinya
Kalau sudah talak tetap, dia nggak bisa lagi kembali. Putus harapan dan putus ikatan. Fasakh mencabut akad nikah atau tidak ada lagi ikatan pernikahan. Sebabnya untuk talak muncul dari akad yang sah, sedangkan fasakh muncul dari akad yang sah juga dari akad yang belum luzum. Belum luzum itu artinya sebenarnya dia sudah mau akad, tetapi dia belum terikat secara hukum, lantas berpisah. Nah, itu fasakh. Kemudian konsekuensinya untuk talak mengurangi jatah talak bisa dijatuhkan pada masa iddah. Kemudian talak qabla dukhul atau yang ini wajib bayar setengah mahar. Artinya apa? Mohon maaf nih, agak sensitif nih. Mentalak istri sebelum dia menggaulinya, belum lagi dia campuri, tetapi dia sudah talak, tapi akadnya sudah sah. Maka konsekuensinya si suami mesti bayar, wajib bayar setengah mahar bagi istri yang ditalaknya sebelum dia campuri. Kemudian fasakh konsekuensinya tidak mengurangi jatah talak, tidak bisa dijatuhkan pada masa iddah. Fasakh qabla dukhul bebas mahar, kemudian setengah jika penyebabnya adalah suami. Kemudian talak secara etimologi adalah lepas ikatan, secara terminologi lepas ikatan perkawinan dengan ucapan khusus atau melalui representasi ucapan tersebut. Makanya disebutkan halla qaidun nikah bil lafzi makhsusun aw ma yaqumu maqam. Ya, lepas ikatan pernikahan dengan lafaz khusus, dengan mengatakan aku ceraikan kau, atau dia enggak ceraikan tetapi dia tinggalkan, dia abaikan istrinya dengan niat untuk menceraikan, maka itu sama artinya dia telah mentalaknya. Waktu lepasnya seketika. Kemudian ada yang ada jeda. Seketika itu artinya dia talak di awal langsung bain, talak 3 misalnya. Maka talak bain itu telah memutus secara langsung, secara hukum ikatan pernikahannya. Dia tak boleh lagi nyambung. Yang ada jeda namanya talak raj'i, talak 1 misalkan. Nanti dia masih punya waktu untuk kemudian berpikir, nanti dia rujuk ada masalah. Kemudian hukum taklifi talak, hukum asalnya mubah menurut mayoritas ulama, tapi kemudian bisa jatuh haram talak yang menimbulkan banyak mudarat. Makruh talak yang tidak beralasan, nggak ada alasannya, tiba-tiba dia talak aja istri. Sunnah talak karena alasan terabaikannya kewajiban. Wajib talak yang muncul dari opsi sumpah ilah. Artinya ketika ada sumpah nanti jangan sumpah-sumpah ini, hindarilah ya, hati-hati. Hikmah perceraian wa iya tafarraqa yughnillahu kullan min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Kedua pasangan nikah kalau dia berpisahnya secara baik-baik, ya kan bertemu baik-baik nih, berpisah secara baik-baik, berpisah secara baik-baik, yughnillahu kullam min sa'ati, maka Allah akan cukupkan atau berikan kelapangan masing-masing di antara dua yang cerai baik-baik tersebut. Wa kana Allahu wasi'an hakimah, dan Allah itu maha luas dan maha bijaksana. Rukun talak yang pertama mutallib, harus ada yang orang yang mentalak. Yang kedua al-mahal, orang yang ditalak. Yang ketiga al-qasd, qasd itu artinya tujuan, memanglah dia niat untuk mentalak. Kemudian wilayah, otoritas mentalak. Otoritas mentalak itu artinya dia memang punya kuasa untuk mentalak. Mohon maaf nih, suami yang punya kuasa mentalak istri, bukan istri yang mentalak suami. Hati-hati, istri boleh menggugat talak,
bukan mentalak. Nah, ini hati-hati. Kemudian sigoh itu artinya adalah ucapan talak itu sendiri. Ini panjang, 92 slide. Kita selesai hari ini. Kemudian syarat mutalik, orang yang mentalak itu syaratnya apa? Ya, satu suami. Yang kedua mukallaf. Suaminya itu adalah seorang muslim balik berakal. Kemudian menurut Hanabilah dia harus mumayyiz. Mumayyiz itu artinya dia bisa membedakan konsekuensi hukum. Kemudian yang ketiga kehendak sendiri, tidak dipaksa, baik mertua ataupun yang lain-lain. Kemudian mutalik kasuistik, satu majnun, orang yang gila, tidak sah talaknya. Kemudian al-madush, orang yang silap saking takut atau marahnya atau yang hilang akalnya. Sakron itu artinya orang yang mabuk. Muskir, kullu muskirin haram. Muskir itu orang yang mabuk. Sakron itu juga orang yang mabuk. Orang yang mabuk, ya, itu bisa sah talaknya. Kemudian safi, orang yang boros. Kemudian mukroh, orang yang dipaksa. Yang dipaksa ini tidak sah talak kecuali hanya menurut Imam Abu Hanifah atau golongan Hanafiyah. Kemudian al-hazil, yaitu orang yang bercanda, sah talaknya orang yang bercanda. Hati-hati. Kemudian mukhti', yaitu orang yang salah ucap. Orang yang salah ucap tidak sah talak, tapi bercanda sah talak. Hati-hati. Pemilik hak talak itu adalah suami. Istri dapat menalak diri sendiri jika telah diwakilkan atau diserahi atau tafwid hak talak oleh suami kepadanya. Hakim dapat menjatuhkan talak dalam kondisi khusus ataupun dalam kondisi darurat. Makanya di pengadilan agama itu ketika misalkan istri menggugat talak suaminya atau suami mentalak istrinya, proses secara hukum. Nah, proses secara hukum di pengadilan itu, Bapak Ibu sekalian, itu tidak langsung dikabulkan. Ya, nanti ada proses mediasi. Ada hakam sebelum hakim. Hakam itu adalah mediator. Maka kita masuk dulu di ranah mediasi. Nanti mediator berbagai upaya dia lakukan bagaimana supaya tidak jadi talak. Itu kerjanya hakam. Ya, bukan memprovokasi. Nengok yang istri ini nampak mengkilat, memang pantas ditalak supaya cepat. Nggak gitu, ya. Jadi hakam fungsinya itu untuk mendamaikan. Nanti kalau mentok tak dapat didamaikan, barulah masuk ke ranah pengadilan, tahkim. Syarat mahalul tolak yang dijatuhi talak itu mesti istri yang sah. Tidak dalam masa iddah bain, baik bain kubro, yaitu yang tidak sah ditalak, maupun bain sugro, ya, sah ditalak. Kemudian pelimpahan talak, taukil atau tafwid, mewakilkan penjatuhan talak kepada orang lain ataupun kepada istrinya. Perwakilan dapat dicabut sebelum tersampaikan penjatuhan talak, sebelum ikrar talak sah. Tafwid menyerahkan hak talak kepada orang lain ataupun kepada istrinya. Imam atau golongan Syafi'iyah, penyerahan dapat dicabut sebelum diterima penyerahannya. Adapun golongan Hanafiyah dan Malikiyah, penyerahan tidak dapat dicabut apapun kondisinya.
Kemudian sifat dan jumlah talak. Sifat, jumlah talak. Satu, taukil, sifatnya raj'i atau ba'in. Jumlahnya tergantung niat suaminya. Artinya bergantung kepada niatnya langsung 3, atau misalkan ya saya talak 3 ya. Kemudian tafwid, sifatnya ba'in, jumlahnya tergantung niat suami juga. Kemudian tafwid talak, tamlik, tahyir. Yang tamlik kepada orang lain, kalau kamu mau saya talak istri saya. Ya. Nah, kepada istri talaklah dirimu sendiri. Yaitu masuk kategori tafwid talak yang sifatnya tamlik. Tahyir kepada istri, mau pilih bersama saya atau urus dirimu sendiri. Nah, itu juga masuk kategori tafwid talak. Ya, sebenarnya menyerahkan kepada istrinya, kamu masih mau sama saya atau enggak gitu ya. Itu tafwid namanya. Tapi dengan mengasih pilihan, mau pilih sama saya atau urus dirimu sendiri. Itu artinya itu juga bagian dari upaya talak. Syarat tafwid talak, talak munjiz, mukallaf, suami harus mukallaf, istri juga harus mukallaf. Kemudian segera diterima. Otoritas menjatuhkan talak tadi sudah kita sebutkan, ya. Ini saya pikir kalau detail saya harus bahas, ini tidak selesai sampai Jumat pun nggak habis. Saya pikir sampai situ yang dapat saya sampaikan sebagai penyampaian awal materi ini. Saya selalu diminta sama Pak Ustadz Irham, jadi mudah-mudahan bisa di-share untuk Bapak Ibu sekalian, setidaknya untuk penambahan ini. Untuk waris nggak mungkin kita bahas sekarang. Demikian, terima kasih. Apakah masih kita buka sesi tanya jawab bisa atau langsung? Ustaz Dedi, langsung ditutup aja. Ibu-ibu gimana ibu-ibu? Pasti ada sebenarnya yang mau ditanya, ya kan? Cuman mungkin malu. Tapi gambarannya setidaknya dari fikih nikah yang kita bahas ini, mudah-mudahan kita dapat pencerahan, tambahan ilmu, dan kita mampu untuk mengamalkannya. Khususnya bagi saya yang menyampaikan, karena konsekuensinya ini sangat berat. Ya, silakan. Ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Silakan. Spidol. Saya di sini ada. Saya harus ilustrasikan ini. Oh ya, silakan. Ini ilustrasi ini ilmunya buat kita. Ini pengalaman. Pengalaman siapa nih? Pengalaman ya. Iya. Dan ini bisa jadi cobaan hidup kita yang berkembang biak. Kembang biak ya. Ini laki-laki. Saya tidak tahu mana laki-laki. Yang mana laki-laki, Bu? Ini. Oke. Lampir. Bunga. Ibu-ibu jelas ya. Nanti dijelaskan. Baik, ini terjadi pada keluarga saya dan pernah punya pengalaman masalah perwalian. Ini penting ya, karena kita hidup dalam negeri 62 ini kan plus 62 antara kuasi antara hukum positif dan hukum Islam. Dan ini soal pernikahan ini kan soal prinsip bagi kita yang muslim. Ya, saya pernah mengalami begini, Ustaz.
hasil dari perkawinan keluarga beda agama. Ayahnya seorang kafir, maaf, saya vulgar saja. Ibunya muslim. Ya. Lahirlah hasil perkawinan ini 4 orang anak. Nah, Rini Rani ini sudah nikah. Siapa yang menjadi walinya? Saudara laki-laki dari ibunya yang muslim. Ya, kebetulan 4 orang anaknya ini muslim semua, Ustaz. Rini, Rani, Rina, dan Roni ini muslim. Nah, tiba ujian saya, keluarga saya di Rina ini. Rina istri Bapak bukan? Bukan. yang jodoh keluarga saya ini. Ya. Yang menikahkan ini kan kita dari muslim, dari garis keturunan laki-laki. Sedangkan ini saudara perempuan dari ibunya. Dan ini tidak bisa menikahkan lagi karena sudah meninggal. Ya, selain tidak boleh, sudah meninggal. Jadi ini dicari keluarga murni kafir, maaf, Katolik. Bahkan satu diantaranya pendeta yang bungsu itu saat lamaran berdoa bukan pakai muslim, pakai doa pendeta itu. Nah, pertanyaannya Ustadz, ini menurut saya nggak bisa karena dari garis keturunan ibu. Nah, dicari-cari, ketemulah saudara bapaknya, sepupu dari bapaknya yang muslim. Ini yang saya kebetulan tidak di lokasi karena masih sedang ujian tesis waktu itu, jadi nikahnya Sabtu, saya pagi, Sabtu sore baru nyampe. Jadi saya tanya, yang menikahkan saudara bapaknya, sepupu dari bapaknya. Pertanyaannya sah nggak dari yang kedua, pertanyaannya si Roni ini kan anak hasil zina nih Ustaz. Iya kan? Bisa nggak dia menjadi perempuan? Kebetulan si Roni ini tidak bisa karena juga sedang di Bandung, lagi ada ujian, nggak bisa menyaksikan kakaknya. Jadi pertanyaannya, si Roni ini bisa nggak menjadi wali nikah? Dan apakah sepupu dari bapaknya yang muslim, sepupu dari garis keturunan ibu pula? Nah, ini masalah perwalian ini prinsip menurut saya penting bagi kita semua, karena kita dalam hidup ini akan mendapat ujian cobaan anak keturunan kita. Terima kasih. Ini kasus ya. Jadi solusi saya itu hari Senin saya suruh dia menikah wali hakim lagi. Ya. Ya. Oke. Ketika melihat ilustrasi pernikahan atau garis keturunan yang menikah ini, sebenarnya kalau dia dari garis ayahnya yang kafir itu tertutup. Jelas secara syariat dia bukan wali atas anak perempuan yang menikah tersebut. Kemudian si Roni siapa tuh? Oh, saudaranya. Saudaranya termasuk, karena 4 anak ini adalah anak yang tidak sah secara syariat sebagai orang yang bersaudara dari aspek keturunan. Karena apa? Suaminya, ayahnya kafir, ibunya muslim. Pernikahan kafir dengan muslim secara syariat ditolak, batal. Artinya apa tuh? Tidak sah. Maka keturunan dari keduanya pun menjadi anak yang tidak sah bersaudara secara hukum syariat Islam. Secara hukum syariat Islam. Kemudian yang terjadi adalah dinikahkan oleh saudara
ibunya yang muslim. Sekarang di dalam fikih pernikahan itu ada namanya wali nasab. Kalau dia dianggap wali nasab, maka secara fikih tertolak, karena wali nasab diambil dari jalur ayah laki-laki, bukan dari jalur ibu. Artinya yang terjadi ini tertolak. Lantas bagaimana solusinya? Yang tadi anak juga tertolak kan, karena status secara syariat dia tidak sah sebagai saudara, karena hasil perbuatan yang tidak sah nikahnya dalam syariat Islam. Maka solusinya betul yang antum sampaikan itu. Pada akhirnya siapapun yang tidak ketemu jalur wali nasabnya, maka penyelesaiannya adalah wali hakim. Wali hakim itu adalah penguasa. Hakim itu penguasa ataupun pemerintah yang punya otoritas untuk melakukan proses sahnya pernikahan itu. Maka solusi sebenarnya betul yang antum sampaikan tadi, jatuh walinya itu kepada wali hakim, bukan wali nasab. Karena kalau kita cari tahu pun garis keturunannya secara nasab nggak ketemu dalam pendekatan syariat Islam. Tapi kalau secara hukum positif itu sekarang kan sudah diakui juga anak biologis yang kemudian konsekuensi hukumnya nanti waris anak biologis punya hak yang sama. Nah, itu sudah masuk kategori hukum positif yang berlaku buatan manusia. Tetapi secara syariat Islam, syariat ini munculnya syariatnya yang pembuatnya dari Allah Ta'ala. Kita tidak bisa logikakan ketika dia memang terputus, tidak bisa iya ketika tidak. Jadi begitu Ustaz. Wali hakim. Bagaimana statusnya anak-anak yang dari hasil pernikahan suami istri yang berbeda ini? Secara hukum, konsekuensi hukum yang tadi itu dia tertolak dalam pendekatan syariatnya, tetapi secara personalnya dia akan menjadi seorang muslim yang baik. Apakah dia punya potensi untuk masuk surga atau yang lain? Dia jelas dia adalah seorang muslim. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seseorang akan dibebani dengan beban kesalahan orang lain. Ini kan kesalahan yang tidak dia inginkan. Kalau dia boleh bicara mungkin dulu, dia akan mengatakan kepada ayah dan ibunya supaya masuk Islam dulu baru menikah. Tapi kan kehendaknya terjadi seperti itu. Nah, setelah itu nanti anak keturunan dari 4 anak yang muslim ini baru sah konsekuensi hukum syariatnya kepada anak cucunya. Tapi yang ke atas tadi dia memang terputus secara syariat Islam. Maka penyelesaiannya ada solusinya, yaitu melalui wali hakim. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan lagi? Ustaz, gimana kalau misalkan ada satu keluarga non-muslim? Satu keluarga non-muslim, suami istri lantas anak keturunannya ini semuanya kafir nih. Lantas dia masuk Islam, memilih untuk masuk Islam, mu'alaf, satu keluarga gitu. Apakah kita mesti nikahkan lagi suami istrinya atau tidak? Secara hukum syariat tak perlu dinikahkan lagi, karena apa yang terjadi antara suami dan istri ini adalah sesuatu yang sudah lekat, sudah lekat status hukumnya bahwa dia adalah suami bagi istrinya, istrinya adalah istri bagi suaminya. Begitu anak keturunannya. Lantas begitu keluarga ini mu'alaf,
jadi Islam, anaknya mau menikah, suaminya atau ayahnya sah menjadi wali atas pernikahan anaknya yang sudah muslim. Jadi kalau misalkan dia mesti dinikahkan kembali, berlaku rukun dan syarat dalam pernikahan, terpenuhi atau tidak? Enggak akan terpenuhi. Kenapa? Karena ayahnya istrinya juga masih kafir, sementara yang ayahnya suami juga masih kafir. Maka tidak perlu mengulangi sesuatu yang sudah lekat terhadap status hukum dari pernikahan suami istri yang tadinya sama-sama kafir lantas masuk Islam. Begitulah yang terjadi juga di zaman Rasulullah, zaman sahabat, orang-orang kafir Quraisy yang kemudian memilih untuk menerima Islam sebagai agamanya, tidak ada dalam sejarah disebutkan dinikahkan kembali. Karena apa? Sesuatu yang lekat, status hukumnya sudah lekat sebagai suami istri, maka dia tidak perlu untuk dinikahkan kembali dengan rukun dan syarat yang berlaku dalam fikih nikah. Demikian, Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna min afadid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.